terima. Mari kita panggilkan saudari Dana. Waktu yang tepat mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulun ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salam serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, yakni Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantar kita ke jalan Allah dan telah menjadi suri tauladan bagi seluruh kaum muslimin. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir." Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapahnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kembali. Quran Surah Al-Quran ayat 14. Teman-teman sekalian, manfaat berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Manfaat berbuat baik kepada ibu bapak kita. Pertama, jalan mudah menuju kepada surga. Seringkali kita lupa. Kita cari surga di luar, kita berbuat baik, beramal saleh di luar, kita lupa. Di rumah ada ibu, ada bapak yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Ada yang mengatakan kalimat surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya, engkau sibuk-sibuk cari surga di luar, kau lupa. Ibumu, ayahmu sendiri ada di rumah yang harus kau urus. Makanya ketika ada seorang yang mengatakan, "Ya Rasul, saya mau berjihad. Fi sabilillah, mau ikut ke medan perang." Kata Rasul, "Engkau punya orang tua di rumah?" "Punya ya Rasul." "Pulang ke rumah, berbakti kepada kedua orang tuamu, itulah dalam jihadmu." Begitu teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lupa. Kita sibuk berbuat baik kepada orang, kita sibuk berbuat banyak baik kepada orang lain sana sini, kita lupa dengan orang tua kita. Termasuk Uwais Al-Qarni. Pernah dengar namanya? Beliau orang yang miskin yang punya sakit kulit. Tidak dilihat oleh manusia manapun, tidak terkenal sama sekali. Orang miskin sekali. Tapi beliau bakti kepada ibunya. Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat-sahabatku, mintalah. Kalau kalian ketemu Uwais Al-Qarni, minta agar Uwais Al-Qarni minta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni." Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni adalah orang yang terkenal di penduduk langit. Namanya dibicarakan di malaikat-malaikatnya Allah karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, teman-teman sekalian, ada kisah yang judulnya Tumakuni. Jadi ada seorang anak yang sedang bertengkar dengan ibunya. Ibunya ini memberitahukan sesuatu yang sebenarnya baik untuk si anak ini. Tapi anak ini merasa ibunya tidak sayang padanya. Dia marah, kemudian membentak ibunya dan merasa ibunya tidak menyayanginya. Akhirnya si anak ini pun pergi dan keluar dari rumah. Sementara ibunya sedih sekali melihat anaknya seperti itu. Di luar rumah, sang anak kemudian merasa perutnya sangat lapar sekali. Kemudian dia melihat makanan-makanan yang terjual di jalanan. Kemudian ketika dia melihat ada semangkuk yang dijual oleh seseorang, orang yang tanpa dia kena ditegur mengatakan, "Wahai anak, silakan duduk di sini. Ayo kita sama-sama makan mie. Saya akan memberikan kamu semangkuk mie." Anak tersebut pun tertegun melihat kebaikan dari ibu tersebut. Sambil memakannya dengan lahap, anak tersebut mengatakan, "Kau baik sekali wahai ibu, tidak seperti ibuku yang ada di rumah. Engkau tidak kenal padaku saja, engkau mau memberikan semangkuk mie kepadaku. Sementara ibuku kerjanya marah-marah terus. Saya tidak sayang pada
karena itu tidak sayang padaku. Sementara engkau orang yang begitu baik karena memberikan makanan untukku. Lalu apa yang dikatakan oleh sang ibu pemberi semangkuk ini? Wahai anak, ketahuilah, saya ini hanya sekali saja memberikan kau semangkuk ini. Apakah engkau lupa setiap hari orang tuamu, ibumu dari kecil dari sekolah yang memberikan makanan tanpa pamrih kepadamu? Diberikan susu, diberikan makanan, diberikan apapun yang kau suka. Dia sediakan makanan di meja makan dan kau tinggal makan saja. Lalu apakah engkau pernah berterima kasih kepada ibumu yang senantiasa mempersiapkan makanan kepadamu? Maka mulailah anak itu tertegun, dia terdiam, kemudian dia mengingat seluruh kebaikan-kebaikan ibunya. Maka dengan air mata yang menetes, dia pun pulang ke rumah dengan sangat menyesal. Sampai di rumah, sang ibu langsung memeluk sang anak dengan bercucuran air mata dan mengatakan, wahai anakku, engkau kemana saja? Saya sudah memasakkan makanan yang enak untukmu sampai masakan ini dingin. Saya ingin engkau makan dan saya tidak ingin engkau kelaparan, wahai anakku, kata sang ibu sambil menangis. Anak tersebut pun menangis dan mulai memakan makanan yang dimasak oleh sang ibunya, yang sudah disiapkan oleh sang ibunya. Kemudian dia sadar bahwa selama ini ada orang yang penuh kasih sayang tanpa pamrih, memberikan untuk kelangsungan hidupnya. Siapa dia? Sang ibu yang mencintainya. Teman-teman sekalian, termasuk bentuk kedurhakaan seorang anak adalah apabila anak tersebut membuat orang tuanya menangis. Itu salah satu bentuk kedurhakaan. Jadi coba kita ingat-ingat, pernahkah kita buat orang tua kita menangis? Minta maaf kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyusahkan kehidupan kita. Jadi kalau ada orang tua yang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, bisa saja dikabulkan oleh Allah, dibuat susah hidup kita. Jadi kita sebagai seorang anak buat orang tua menangis boleh, tapi menangis karena keberhasilan kita, menangis karena prestasi-prestasi kita, bukan menangis karena perilaku buruk yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, Ibnu Umar juga pernah bertanya kepada baginda Rasul. Ibnu Umar itu sahabat daripada Rasulullah. Apa pertanyaan Ibnu Umar? Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Kata Rasul terus, bagaimana caranya aku ingin merasakan bahwa Allah sedang tersenyum kepadaku? Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya, di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Sebaliknya, berarti saat teman-teman menguraikan air mata ibunya, membuat ibunya menangis, membuat ibunya gelisah, bahasa lainnya teman-teman sedang membuat Allah murka dalam kehidupan kita. Ridhoullah fi ridhoul walidain, wasaqatullah fi saqatil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Yumkin kata itu bihadal kalami, wa idza wajadtum min nafaqat atlubu alaikum al-af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.